Haleluya. Manusia sering terjebak dengan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Di dalam kehidupan ini memang banyak hal yang kita tidak pahami dan banyak hal juga yang kita tidak sukai. Tetapi semua itu bukan berarti tidak bisa terjadi di dalam hidup kita. Bisa saja terjadi karena namanya kehidupan itu berjalan terus. Dan ada banyak orang di sekitar kita, ada banyak situasi yang datang dari luar. Jadi itu sebabnya kita harus sadar dan pahami bahwa hidup ini tidak sendiri, dan kalau itu terjadi, maka hal-hal yang kita harus mengerti yang pertama, jangan kita terjebak untuk menghukum diri sendiri. Banyak orang seringkali suka mempersalahkan diri sendiri. Mempersalahkan diri sendiri berarti dia menghukum dirinya. Yang kedua berarti dia juga mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mengerti penderitaannya. Seolah-olah Tuhan tidak tahu dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Itu adalah satu keadaan yang begitu merongrong kehidupan manusia. Dan hal itu saya ingin katakan bahwa itu merusak kehidupan. Jadi alangkah baiknya kalau kita tidak menghukum diri kita sendiri. Dan kita dipanggil untuk bagaimana kita menjadi pemenang di dalam situasi yang kita tidak inginkan, di dalam situasi yang memberatkan, atau di dalam situasi yang mungkin menyiksa diri kita. Banyak orang suka berkata, "Kenapa saya lahir jelek?" Saya ingin katakan bahwa kita memang tidak menciptakan sebuah kejelekan di dalam hidup ini. Tapi bukankah kalau Anda menghukum diri sendiri dengan berkata seperti itu, berarti Anda menyiksa hidupmu? Ya, tidak ada orang yang ingin lahir jelek, tidak ada orang yang ingin berpenampilan jelek. Tetapi kalau itu memang ada, itu memang terjadi di dalam dirimu, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda memperbaiki sesuatu yang menyiksa dirimu. Tapi bukan menambah siksaan itu dengan mempersalahkan dirimu. Kan masih banyak cara yang kita bisa lakukan. Dan manusia diberikan kelebihan. Manusia diberikan kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Itu adalah sebagai keseimbangan yang terjadi di dalam hidup manusia. Dan firman Tuhan pernah berkata, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak juga berkekurangan. Artinya tetap ada keseimbangan di dalam kekuranganmu. Tetap ada hal-hal yang Tuhan sediakan di situ untuk memperlengkapi. Ada banyak, bukan cuma satu dua, ada banyak orang cacat. Pada saatnya mereka merasa sangat terpukul dengan keadaannya. Bahkan mereka dimulai dengan suka mempersalahkan diri sendiri. Itu tidak ada gunanya. Karena kita harus sadar bahwa semua kita diperlengkapi dengan hal-hal yang bisa menopang kekurangan kita. Nah, pada saat kita bangkit, itulah jalan yang terbaik. Itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Daripada kita meratapi nasib, dan kita berkeluh kesah, apalagi nanti akhirnya mempersalahkan orang lain, mempersalahkan orang tua, mempersalahkan Tuhan, dan itulah yang membuat hidup manusia semakin hari semakin tersesat, semakin hari semakin hancur. Karena mempersalahkan itu adalah bersumber daripada hati dan pikiran manusia yang dikuasai oleh kegelapan. Hati dan pikiran manusia yang dikuasai oleh setan. Sehingga dia selalu ingin mempersalahkan orang lain. Bahkan yang paling bahaya sekali, dia mempersalahkan dirinya sendiri. Dia menghukum dirinya sendiri. Sampai kapan hidupmu akan hancur begitu? Ya, keluarlah. Carilah kemenangan. Atasilah. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada kemampuan. Ada hikmat, ada jalan yang bisa Anda temukan. Jadi sekali lagi jangan menghukum diri sendiri, ya. Kalau mungkin Anda tidak sekolah, tidak usah juga menghukum dirimu sendiri dan berkata, saya menyesal dulu saya tidak belajar. Dulu saya tidak sekolah. Ya, itu adalah memang satu keadaan yang merugikan. Tapi kalau Anda mempersalahkan dirimu sendiri, itu menambah kerugian. Karena apa? Karena orang yang mempersalahkan dirinya sendiri, berarti dia tidak akan maju, dia tidak akan berbuat apa-apa. Hanya
terus mempersalahkan apa yang terjadi, apa yang dia alami. Yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini adalah bagaimana kita keluar daripada kebodohan kita. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan dari mungkin kita tidak punya pendidikan secara formal yang cukup, tapi ada kemampuan yang Tuhan sertai, ada kemampuan yang Tuhan perlengkapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita kuat. Tuhan ingin kita maju. Tuhan ingin kita mengatasi semua hal-hal yang menyiksa diri kita. Jadi jangan menambah siksaan itu. Karena hal-hal itu justru akan memperparah, akan memperburuk, akan membuat hidupmu semakin kehilangan arah. Dan itulah kesempatan bagi setan untuk merusak hidupmu. Jadilah orang-orang yang baik, jadilah orang-orang yang berkemenangan, jadilah orang-orang yang melihat bahwa Tuhan itu pribadi yang baik. Jadi di dalam kekurangan, di dalam kesalahan yang sudah terjadi, yang kita juga pada waktu itu kita tidak sengaja telah berada di situ. Ya sudah, itu memang itu terjadi di dalam hidup ini. Tapi marilah, keluarlah. Jangan menghukum dirimu sendiri. Ayo, Tuhan menyediakan hari depan yang baik. Tuhan memanggil kita. Tuhan datang itu untuk apa? Untuk merubah keadaan kita. Untuk menjadikan segala sesuatu baik. Kalau kita mempersalahkan, terus mempersalahkan, apalagi mempersalahkan diri sendiri, kita sama dengan berkarakter, mempunyai sifat sama seperti dengan iblis. Karena iblis memang itu adalah sumber kesalahan. Jadi dia memang suka membuat kesalahan, dan kalau Anda suka mempersalahkan dirimu, Anda menghukum dirimu sendiri, berarti Anda tanpa sadar, Anda mewarisi karakter, tabiat daripada kuasa kegelapan yang justru akan membuat hidupmu tambah hancur. Jadilah orang yang berkemenangan, karena satu hal yang saya ingin tegaskan di dalam hidupmu, bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tuhan menyediakan di dalam Roma 8, bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan, jangan menghukum diri sendiri, dan semuanya ada jalan keluar, karena Tuhan Yesus datang untuk mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan. Amin.